Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sengaja saya buatkan ini sebagai pelengkap saja sebetulnya dari materi teks yang sudah saya berikan, mengingat mungkin ada sebagian orang yang cara belajarnya memang berbeda-beda. Ada orang yang senang baca, ada orang yang senang belajar dengan mendengarkan, ada orang yang senang belajar dengan visual melihat, ada orang juga yang senang belajar dengan melakukan. Paling tidak ada beberapa media yang menjembatani bagi perbedaan cara belajar. Ya mungkin ini materi yang tidak terlalu rumit, hanya mengenal saja apa itu desa, apa itu kota, dan apa perbedaan yang signifikan antara desa dan kota. Saya kira desa dan kota bukan hal baru, sudah mengenal semua saya yakin apa itu desa, apa itu kota, karena ini bagian yang akrab mungkin dengan kita sehari-hari. Ya, lanjut saja, apa itu desa. Namun sebelum pada bagian poin inti, ada sedikit motivasi dari saya. Ini misalnya kamu lagi jalan-jalan, kemudian melihat pemandangan indah seperti ini. Apa ini? Ada layangan yang sangkut di atas pohon. Ini mungkin membuat kita tertarik melihat, memandang, akhirnya kemudian ingin mengambil layangan tersebut. Nah, kemudian membuat kita sedikit berpikir, bagaimana caranya? Di kaki kita ada sandal. Mungkin kita sampak pakai sandal. Sampak 1 kali, sampak 2 kali nggak kena. Ternyata dengan sandal gagal, fail. Atau dengan cara lain, atau di kantong celananya ada ketepel. Nggak mungkin ya, jarang sekarang orang kantong celananya ada ketepel. Anggaplah ini ada ketepel, kemudian bisa caranya menggunakan ketepel. Ambil batu, kemudian tarik talinya, kemudian selepet. Kena enggak? Nggak tahu juga. Ternyata dengan ketepel gagal juga. Mungkin harus berpikir lebih keras lagi, usaha lebih keras lagi. Pulang dulu ke rumah, ambil sesuatu, ambil tangga misalnya. Apakah akan berhasil dengan tangga? Tidak tahu ya. Mungkin berhasil, mungkin juga tidak. Tapi yang jelas usahanya sudah ada. Oke, ini mungkin motivasi lah ya, gambaran bagaimana orang belajar. Ketika kamu belajar, banyak tugas dari guru, tugas ini, tugas itu, dan lain sebagainya, yang sebetulnya yang kamu kejar bukan nilainya, bukan skor yang didapat, bukan. Ya, tapi usaha kamu, usaha kita untuk menyelesaikan tugas-tugas tersebut dengan berbagai cara, melalui proses berpikir, baik kognitif, afektif maupun psikomotor, sehingga selesai tugas tersebut. Justru di proses belajar itulah, di proses mengerjakan tugas itulah
poin terpenting daripada belajar. Kenapa saya sebut demikian? Karena pada poin-poin itulah yang akan nanti berguna bagi hidup kita, berguna bagi hidup kamu kelak. Ya, yang dikejar bisa apa saja, yang ingin dicapai bisa apa saja. Ketika kamu sudah dewasa, ketika kamu sudah besar, ada hal yang mungkin akan kamu kejar, misalnya mendapatkan pekerjaan, atau bagaimana cara mencari uang. Untuk mendapatkan hal-hal tersebut dibutuhkan cara, metode, dibutuhkan kemampuan, skill yang sekarang sedang dilatih di dalam pembelajaran. Ya, ada tahapan berpikir, memahami, ada tahapan menghayati dengan sikap perilaku, dan ada tahapan untuk melakukan proses psikomotor. Pengalaman-pengalaman dalam belajar sekarang itulah yang menentukan bagaimana kamu bisa mencapai target-target di masa yang akan datang. Ya, jadi nikmati saja proses belajar ini, proses menyelesaikan tugas-tugas sekolah, nikmati saja, karena apa bahasanya, tahu-tahu kamu bisa, tahu-tahu kamu pintar, tahu-tahu kamu cerdas. Enak kan? Oke, kita lanjut materi kita, yaitu tentang desa kota. Sekali lagi, ini materi yang mungkin membosankan bagi saya, mudah-mudahan baru bagi kamu. Ya, sederhana saja bagaimana memahami apa itu desa, apa itu kota, dan bagaimana membedakan antara keduanya. Karena ini poin penting untuk bisa membedakan mana wilayah kota, mana wilayah desa. Desa, apa kata ahlinya? Ya, ini yang saya kutip dari Bintarto, ahli geografi, Profesor Geografi UGM. Oke, ini saya kasih background kira-kira penampakan desa dari Google Earth. Seperti inilah desa pada umumnya. Rumahnya masih terlihat jarang, masih lebih luas area pertanian daripada perumahannya, daripada pemukimannya. Ya, seperti inilah desa. Apa itu desa? Desa adalah hasil perpaduan antara kegiatan kelompok manusia dengan lingkungannya. Jadi perpaduan antara manusia dengan lingkungannya. Ada manusia, ada lingkungan. Manusia berinteraksi dengan lingkungan. Lingkungannya di sini adalah ya mungkin lahan pertanian yang luas, atau mungkin perkebunan, atau mungkin juga daerah tambak, atau laut misalnya, menghasilkan satu bentuk, satu warna yang namanya desa. Hasil interaksi antara lingkungan dengan manusianya. Ya, lebih lengkapnya lagi mungkin saya kira ya ini ya ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografi. Fisiografi itu maksudnya ya bentang alamnya. Ada apa di sana? Ya, fisiografi yang kemudian berinteraksi dengan manusia secara sosial, secara ekonomi, secara politik, secara kultural, yang saling berinteraksi antar unsur-unsur tersebut, juga dalam hubungannya dengan daerah yang lain.
ya, lebih luas saja dari definisi yang tadi. Yang terakhir, merupakan unit pemusatan penduduk yang bercorak agraris dan terletak jauh dari kota. Jadi corak desa adalah agraris atau pertanian yang letaknya jauh dari kota. Sekarang kota, apa juga kata ahlinya? Ini ada beberapa ahli lah yang menyampaikan. Oke, sebelum pada definisi, kita sedikit memperhatikan background yang saya berikan. Ini adalah ya seperti inilah kota. Di situ ada sungai, kemudian ada jalan. Ya, kenapa saya sebut sungai? Karena di situ ada jembatannya. Kalau buat memahami citra penginderaan jauh, namanya asosiasi. Kemudian bisa kamu lihat rumah-rumah yang dekat dengan sungai. Ini di daerah sekitaran Monas. Ini rumah-rumahnya besar-besar. Semakin jauh dari area tengah ini ke pinggir sana yang dekat tulisan kota, itu rumahnya kecil-kecil. Ya, sedemikian padatnya kota, heterogen dari sisi rumah-rumahnya. Ya mungkin juga pemilik rumahnya lain lagi ekonominya, status sosial dan lain sebagainya. Jadi kota adalah apa itu kota? Sistem jaringan kehidupan manusia yang ditandai dengan kepadatan penduduknya padat, yang tinggi, dan diwarnai dengan strata sosial ekonomi yang heterogen. Ya, terlihat dari rumah-rumahnya. Mungkin yang rumahnya besar orang kaya, yang rumahnya kecil orang miskin. Strata sosial ekonomi yang heterogen dan coraknya yang materialistik. Apa itu corak materialistik? Nanti mungkin kita akan bahas lebih lanjut. Kota adalah pemukiman yang cukup besar, padat, dan permanen, dihuni oleh orang yang heterogen kehidupan sosialnya. Heterogen kehidupan sosialnya, beda-beda secara profesi, secara kekayaan mungkin, sangat beragam, sangat berbeda-beda diferensiasinya. Kota adalah tempat tinggal yang dihuni setempat, dapat memenuhi sebagian besar kebutuhan ekonomi di pasar lokal. Jadi cirinya kota adalah punya pasar yang dapat memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakatnya, ya, kebutuhan masyarakatnya. Itu saya kira definisi tentang desa dan kota. Untuk lebih jauhnya mungkin kita bisa bandingkan secara face to face, pelan-pelan ya. Mudah-mudahan gak panjang ini videonya, materinya. Desa kota apa bedanya sih? Oke, ini saya face to face ya. Sebelah kiri kota, sebelah kanannya desa. Kelihatan lah ini. Yang pertama dari mata pencaharian. Oke. Cirinya desa mata pencahariannya agraris dan homogen. Pertanian dan homogen dan sama sejenis. Kalau kota ya non agraris, heterogen, macam-macam. Di luar pertanian. Ini misalnya orang desa, profesinya petani. Kalau enggak petani, ya petani yang pakai teknologi lebih maju, atau petani kaya. Tapi sama-sama petani. Atau mungkin ada profesi-profesi kecil seperti tukang dan lain sebagainya, tapi nggak terlalu banyak. Sedangkan kota ya non agraris, bukan pertanian, dan sangat heterogen. Ada buruh, ada pengusaha, ada pemulung, ada pedagang dan lain-lain sebagainya. Banyak sekali profesi mata pencaharian orang kota. Yang kedua dari sisi ruang kerjanya. Orang desa biasanya bekerja di lapangan terbuka, orang kota biasanya
bekerja di lapangan tertutup. Ini bicara biasanya ya. Ada juga orang kota yang bekerja di lapangan terbuka. Kamu pasti bisa menyebutkan salah satunya. Ini misal kondisi tempat kerja orang kota di kantor, ada AC-nya. Dingin, berhadapan dengan komputer, ruangan yang tertata rapi. Di desa ya seperti ini, di daerah perkebunan atau persawahan, nggak ada tutupnya, langsung berhadapan dengan sinar matahari terik. Kemudian bagaimana terhadap musim dan cuaca? Orang desa memandang musim itu penting dan sangat menentukan. Sedangkan bagi orang kota ya tidak menentukan musim dan cuaca itu. Mau kapan saja nggak jadi masalah. Kenapa? Ya seperti ini, orang kota itu dari mana hidupnya ya gajian. Kalau gajian itu ya kalau nggak Sabtu atau Minggu gajian, kalau nggak 1 bulan sekali gajian. Nggak peduli mau bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, gajian tiap bulan. Tapi orang desa sangat bergantung kepada musim dan cuaca. Kapan dia panen, kapan dia harus menanam dan lain sebagainya, semuanya bergantung daripada cuaca. Jika musim sedang bagus, panen bisa bagus. Jika musim sedang jelek, mungkin panen akan hancur. Oleh sebab itu, bagi orang desa, musim dan cuaca sangat menentukan sekali. Yang berikutnya adalah kepadatan penduduk. Ya, desa penduduknya tidak padat, kota penduduknya sangat padat. Ini gambarnya. Kalau di kota ya seperti ini, tapi bukan Indonesia ini. Indonesia biasanya manjai, nggak mau jalan kaki. Ini jalan kakinya penuh sekali. Kalau di desa ya kayak gini, jalannya sepi, cuman ada satu aja itu yang jalan. Ya, ini tempat wisata mungkin di Bali ya. Tapi yang jelas ini desa. Terlihat jelas bagaimana kepadatan penduduk di kota dan di desa. Kemudian stratifikasi sosial. Apa sih stratifikasi sosial? Tingkatan. Kalau di desa stratifikasi sosialnya sederhana sekali. Sedangkan di kota ya lebih kompleks, sangat kompleks. Kalau di desa ada siapa saja, ada pejabat desa mungkin, ya kelas penguasa, kemudian ada petani pemilik, ada apa lagi? Ada petani penggarap. Ya itu saja, tidak ada lagi. Kalau di kota, wow, ada pejabat, baik eksekutif, legislatif, yudikatif, pejabat. Ada konglomerat, pengusaha kelas atas, orang kaya. Ada kelas pengusaha saja, mungkin pengusaha muda, orang kaya baru, kelas pengusaha. Kemudian ada manajer, ya bukan usahawan tapi punya level tertinggi di perusahaan, tentu saja gajinya besar-besar. Kemudian ada karyawan, kemudian ada pedagang, ya ada juga mungkin tukang, bukan pengusaha, bukan karyawan, tapi penghasilannya mungkin nggak lebih daripada karyawan, cuma hidupnya saja lebih bebas mungkin ya. Seperti apa misalnya ya tukang jahit, tukang apalagi tukang bangun rumah, tukang dan lain sebagainya yang bekerja pada sektor informal. Ini stratifikasi sosial. Jadi
kentara. Kalau desa stratifikasi sosialnya sederhana, di kota stratifikasi sosialnya kompleks. Kemudian sifat kelompoknya, bagaimana kehidupan sosialnya. Ini ada dua istilah, Gemeinschaft bersifat sosial pada masyarakat desa, Gesellschaft atau individual pada masyarakat kota. Jadi orang kota cenderungnya individualis, orang desa lebih sosialis, punya sifat apa misalnya, ini masih ada nggak ya nyari kutu di desa ini cerminan sosial, atau ini lebih cerminan sosial lagi, gotong rumah bareng-bareng. Di tempat kita udah nggak ada ini, tapi tahun 80-an masih ada tradisi gotong rumah. Ini ciri desa, gotong royong, sangat sosial sekali. Kalau kehidupan di kota ya mungkin ini adalah rada hiperbolik ya. Contohnya ini rame-rame berlima tapi tidak ngobrol, masing-masing pegang handphone masing-masing. Jadi walaupun rame-rame tetap sendiri-sendiri. Ini namanya kehidupan yang individualis. Ini contoh yang hiperbolik. Ya, kemudian contoh yang realnya mungkin kamu bisa lihat sendiri bagaimana kehidupan masyarakat di kota. Karena tempat tinggal kita walaupun desa, tapi pola perilakunya hampir sudah cenderung pada masyarakat kota. Kemudian mobilitas penduduk. Bagaimana mobilitas penduduknya? Perbedaan antara desa dengan kota. Kalau di desa mobilitasnya rendah, di kota mobilitasnya tinggi. Kenapa mobilitas di kota tinggi? Kamu lihat jalannya. Satu jalur ada 4 rendengan mobil. Bukan 4 bahkan 6 kamu lihat di situ. Ya, jalan panjang, bagus, ada jalan tol, arteri dan lain sebagainya di kota, sehingga mobilitas dapat lebih mudah. Perpindahan orang cepat terjadi. Lain dengan situasi di desa. Ini di desa bagaimana kamu lihat motor harus naik perahu untuk menyeberang sungai karena tidak ada jembatan dan lain-lain, keterbatasan transportasi yang ada di desa sehingga mobilitas menjadi rendah. Kemudian status sosial. Status sosial di desa cenderungnya stabil atau permanen, sulit berubah. Kalau di kota status sosial lebih tidak stabil. Kenapa? Karena di kota lebih memungkinkan orang untuk menaikkan status sosial. Ada banyak caranya. Gampangnya dengan sekolah. Kamu memperoleh ijazah setinggi-tingginya, maka status sosial pasti akan meningkat. Ya, anak tukang tadi atau anak karyawan bisa sekolah yang tinggi, jadi dokter, status sosialnya akan berbeda. Ya, jadi apa saja? Peluang untuk merubah status sosialnya lebih ada daripada di desa. Di desa adanya cuman petani pemilik lahan, petani penggarap. Bagaimana anak petani penggarap bisa punya lahan? Sangat sulit sekali. Kenapa? Ya karena hasil garapan hanya mungkin bisa mencukupi kehidupan sehari-hari saja. Tidak bisa ditabung untuk membeli lahan.
Ya, untuk merubah status sosial di desa, ya biasanya orang desa keluar dari kampungnya. Nanti kita akan bahas lebih panjang permasalahan ini yang menyangkut urbanisasi dan lain-lain sebagainya. Alhamdulillah, mungkin segitu dulu ya materi untuk interaksi desa kota bagian yang pertama. Saya harap ini ya cara lain lah dalam belajar. Selain membaca, ada materi yang banyak sekali yang tersebar di internet, di website saya pribadi. Insya Allah materinya sudah lengkap. Kamu bisa menambahkan materi pada website-website lain. Silahkan saja di browsing di internet. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.